Oke, dah on nih. Check the speed up, no counter. Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Waktu di mana tanggal-tanggal merah tersedia. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? A few moments later. Oh banget. Ya, maaf ya. Muda jiwa selamanya muda, kisah cinta abadi selamanya. Muda jiwa selamanya muda, kisah cinta abadi selamanya. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu, batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebihi logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya lebihi logika.
kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. Periode ketiga adalah KB periode unsur merupakan periode sangat penting karena mengandung unsur-unsur yang sangat beragam. Periode ini juga sangat berperan vital dalam kehidupan kita. Periode ini terdiri dari 8 unsur yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Materi ini akan dijelaskan secara detail mengenai sifat, kegunaan, dan keunikan dari masing-masing unsur di periode ketiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 unsur, yaitu natrium, magnesium, dan aluminium. Yang pertama, natrium. Sifat natrium yaitu logam lunak, reaktif, mudah terbakar, dan berwarna putih keperakan. Kegunaannya yaitu pembuatan garam dapur, lampu natrium, dan deterjen. Keunikannya, natrium merupakan unsur yang sangat reaktif dan mudah larut dengan air atau bereaksi dengan air, serta menghasilkan reaksi eksotermik yang kuat. Yang kedua yaitu magnesium. Sifatnya yaitu logam ringan, kuat, tahan korosi, dan berwarna putih keperakan. Kegunaannya yaitu paduan bahan logam, bahan bangunan, dan obat-obatan. Keunikannya yaitu magnesium merupakan unsur yang mudah terbakar dan menghasilkan cahaya putih yang sangat terang. Yang ketiga yaitu aluminium. Sifatnya logam ringan, tahan korosif, mudah dibentuk, dan berwarna putih keperakan. Kegunaannya yaitu pembuatan pesawat terbang, mobil, dan peralatan rumah tangga. Keunikannya yaitu aluminium merupakan unsur yang paling melimpah ketiga di kerak bumi, serta memiliki konduktivitas panas dan listrik yang kuat. Nah, ada unsur selanjutnya yaitu silikon. Silikon yaitu simbolnya Si. Ada juga sifatnya. Sifatnya yaitu semikonduktor, keras, rapuh, dan berwarna abu-abu gelap. Ada juga kegunaannya untuk pembuatan chip komputer, panel surya, kaca, semen, dan berbagai produk industri.
Nah, ada juga keunikannya yaitu silikon merupakan unsur yang paling melimpah di kerak bumi dan memiliki sifat semikonduktor yang sangat penting dalam teknologi elektronik. Nah, selanjutnya ada fosfor, yaitu simbolnya P. Ada juga sifatnya non logam, reaktif, berbau busuk, dan berwarna putih atau kemerahan. Kegunaannya untuk pembuatan pupuk, korek api, deterjen, dan berbagai senyawa kimia. Keunikannya itu fosfor merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Terdapat dalam DNA dan RNA serta berperan penting dalam proses metabolisme. Unsur yang selanjutnya yaitu ada berang, klorin, dan argon. Berang yaitu sifatnya non-logam, kuning, rapuh, dan berbau tajam. Kegunaannya yaitu sebagai pembuatan sulfat, pupuk, bahan peledak, dan berbagai senyawa kimia. Keunikannya berang merupakan unsur yang memiliki banyak elektron atau bentuk fisik yang berbeda dengan sifat kimia yang sama. Klorin yaitu sifatnya gas beracun, warna kuning hijauan yang berbau tajam. Kegunaannya yaitu sebagai pembuatan pemutih, disinfektan, plastik, dan berbagai senyawa kimia. Keunikannya klorin merupakan unsur yang sangat reaktif dan mudah bereaksi dengan logam atau membentuk barang kalau tidak. Sedangkan argon yaitu gasnya mulia, tidak berwarna dan tidak berbau, tidak reaktif. Kegunaannya yaitu sebagai pembuatan lampu hijau, lampu neon, dan berbagai aplikasi industri. Sedangkan keunikannya yaitu argon merupakan unsur yang sangat stabil dan tidak mudah bereaksi dengan unsur lainnya. Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya.
Nah, sudah selesai nih ilustrasi dari materi kita. Kayaknya masih kurang gak sih? Oke, kalau gitu akan dipaparkan kembali oleh teman-temanku. Simak baik-baik ya. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan memaparkan 3 unsur. Yang pertama yaitu natrium. Natrium adalah unsur kimia dengan lambang Na dan nomor atom 11. Na adalah sebuah logam lunak berwarna putih keperakan dan anggota logam alkali. Satu-satunya isotop stabilnya adalah 23 Na, merupakan unsur melimpah yang terdapat dalam sejumlah mineral seperti feldspar, sodalit, dan garam batu. Banyak garam natrium sangat mudah larut dalam air, dan oleh karenanya terdapat dalam jumlah signifikan dalam badan air bumi. Kelimpahan terbesar dalam laut sebagai natrium klorida. Banyak senyawa natrium yang berguna, seperti natrium hidroksida atau soda api untuk pembuatan sabun, dan natrium klorida sebagai pencair es dan nutrisi. Nah, yang kedua yaitu magnesium. Magnesium adalah unsur kimia dengan lambang Mg dan nomor atom 12. Magnesium merupakan unsur yang paling melimpah ke-8 di kerak bumi dan ke-9 di alam semesta. Magnesium adalah unsur paling umum keempat di bumi setelah besi, oksigen, dan silikon, menyusun 13% dari massa planet dan fraksi besar mantel planet. Kelimpahan relatif magnesium berhubungan dengan kenyataan bahwa ia mudah terbentuk dalam bintang supernova dari penambahan sekuensial 3 inti helium kepada karbon, yang pada gilirannya terbuat dari 3 inti helium. Oleh karena ion magnesium memiliki kelarutan yang tinggi dalam air, ia merupakan unsur yang paling melimpah ketiga yang terlarut di dalam air laut. Logam bebasnya terbakar dengan karakteristik cahaya putih cemerlang, membuatnya berguna sebagai bahan pengisi suar. Logam ini sekarang diperoleh melalui elektrolisis garam magnesium yang didapat dari air garam. Secara komersial, penggunaan utama logam ini sebagai campuran untuk membuat logam paduan aluminium, magnesium, kadang-kadang juga disebut magnelium atau magnelium. Lalu yang terakhir ada aluminium. Aluminium adalah unsur kimia dengan lambang Al dan nomor atom 13. Aluminium adalah logam putih keperakan, anggota dari golongan boron dan merupakan logam pasca transisi. Ia tidak larut dalam air dalam kondisi normal. Aluminium adalah unsur ketiga paling melimpah setelah oksigen dan silikon, dan logam paling melimpah dalam kerak bumi. Aluminium menyusun sekitar 8% dari berat permukaan padat bumi. Logam aluminium terlalu reaktif secara kimia untuk berada dalam kondisi alaminya. Sebaiknya ia dijumpai tergabung dalam lebih dari 270 mineral yang berbeda. Biji utama aluminium adalah bauksit. Aluminium adalah logam yang mengagumkan karena massa jenisnya yang rendah dan kemampuannya menahan korosi karena fenomena pasivasi. Komponen yang terbuat dari aluminium dan alloynya merupakan struktur vital untuk industri pesawat terbang dan penting untuk bahan struktur dalam bidang transportasi lainnya. Senyawa-senyawa aluminium yang paling bermanfaat setidaknya berdasarkan beratnya adalah senyawa oksida dan sulfat aluminium. Udah jelas belum nih materi yang tadi disampaikan? Oke, selanjutnya akan dilanjut dengan materi fosfor dan silikon. Simak baik-baik ya. Fosforus adalah unsur kimia dengan lambang P dan nomor atom 15. Fosforus adalah sebuah non-logam multivalen dari golongan nitrogen. Sebagai mineral, fosforus hampir selalu hadir dalam tingkat oksidasi maksimalnya sebagai bantuan fosfat anorganik. Fosforus elementer terdapat dalam 2 bentuk utama, fosforus putih dan fosforus merah. Tetapi karena kereaktifannya yang tinggi, fosforus tidak pernah dijumpai sebagai unsur bebas di bumi. Meskipun istilah fosforesensi yang berarti bercahaya setelah
setelah iluminisasi atau disinari. Diturunkan dari sifat fosforus ini, kendaraan fosforus dihasilkan dari oksidasi fosforus putih atau tidak terjadi pada fosforus merah dan seharusnya disebut chemiluminescensi. Fosforus juga merupakan unsur paling ringan yang mudah membentuk zat stabil perkecualian dari kaidah oktet. Sebagian besar senyawa fosforus digunakan sebagai pupuk. Aplikasi lain meliputi peran senyawa organofosforus dalam deterjen, pestisida, dan zat saraf, serta korek api. Silikon adalah unsur kimia dengan lambang Si dan nomor atom 14. Silikon adalah sebuah metaloid tetravalen. Ia kurang reaktif dibandingkan analognya, karbon, non-logam yang terletak tepat di atasnya dalam tabel periodik, tetapi lebih reaktif daripada germanium, metaloid yang berada tepat di bawahnya dalam tabel periodik. Kontroversi berkenaan dengan karakter silikon dimulai sejak ditemukannya. Silikon pertama kali dibuat dan dianalisis karakternya dalam bentuk murni pada tahun 1824 dan diberi nama silisium dari bahasa Latin silicis, batu api, ditambah uranium untuk menunjukkan sebuah logam. Namun, nama finalnya yang diajukan pada tahun 1831 merefleksikan sifat fisik yang sama dengan unsur karbon dan boron. Sebagian besar silikon digunakan secara komersial tanpa pemisahan, dan tentu saja sering hanya dengan sedikit pemrosesan senyawa alami. Ini termasuk penggunaan tanah liat, pasir silika, dan batu langsung oleh industri. Silika digunakan untuk bata keramik. Silikat digunakan dalam semen Portland untuk lumpang dan plesteran atau stuko, dan dikombinasikan dengan pasir silika dan kerikil untuk membuat beton. Silikat juga digunakan dalam keramik putih seperti porselin dan dalam gelas kuarsa tradisional. Senyawa silikon yang lebih modern seperti silikon karbida membentuk keramik kasar dan berkekuatan tinggi. Silikon merupakan dasar dari polimer sintetis berbasis silikon yang sangat terkenal, silikon. Silikon adalah unsur umum dalam alam semesta berdasarkan massa, tetapi sangat jarang terdapat dalam bentuk unsur murni bebas di alam. Ia kebanyakan terdistribusi dalam debu, pasir, planetoid, dan planet sebagai beragam bentuk silikon dioksidasi atau silika atau silikat. Lebih dari 90% gerak bumi tersusun dari mineral silikat, menjadikan silikon unsur kedua paling melimpah dalam gerak bumi. Oke, next materi terakhir ada belerang, klorin, dan argon. Simak baik-baik ya. Belerang adalah unsur kimia dengan lambang S dan nomor atom 16. Belerang adalah non-logam, multivalen, dan melimpah. Pada kondisi normal, atom belerang membentuk molekul aktotomik siklis dengan rumus kimia S. Belerang elementer berupa kristal padat berwarna kuning terang pada temperatur kamar. Secara kimia, belerang dapat bereaksi baik dengan oksidator maupun reduktor. Belerang dapat dijumpai sebagai unsur murni serta sebagian mineral, sulfida, dan sulfat. Kristal belerang elementer sangat dikejar oleh kolektor mineral karena bentuk polihedronnya disertai kecerahan warnanya dan melimpah dalam bentuk alaminya. Belerang telah dikenal sejak zaman purba. Penggunaannya disebut dalam Yunani, Tiongkok, dan Mesir kuno. Penggunaan unsur belerang terutama dalam pupuk karena kebutuhan tanaman akan unsur relatif tinggi, dan dalam fabrikasi asam sulfat dan suatu industri kimia utama. Penggunaan lain yang cukup terkenal adalah korek api, inseksida, dan fungisida. Banyak senyawa belerang berbau menyengat seperti bau besalam, aroma singgung, jeruk bali, dan bawang karena kandungan senyawa belerang tersebut. Klorin adalah unsur kimia dengan lambang Cl dan nomor atom 17. Ia merupakan halogen paling ringan kedua yang digunakan dalam tabel periodik dalam golongan 17. Unsur ini membentuk molekul diatomik pada kondisi standar yang disebut diklorin. Ia merupakan afinitas elektron tertinggi dan elektronegativitas ketiga tertinggi di antara seluruh unsur. Berdasarkan alasan ini, klorin adalah oksidator kuat. Senyawa klorin yang paling umum natrium klorida yang telah dikenal sejak zaman purba, namun
Baru pada tahun 1630, gas klorin dipelopori oleh kimiawan sekaligus fisikawan Belgia Jean-Baptiste van Helmont. Klorin adalah komponen dari beragam senyawa kimia, termasuk garam dapur. Ia merupakan halogen paling melimpah kedua dan unsur kimia yang melimpah ke-21 dalam kerak bumi. Potensial oksidasi klorin yang besar membuatnya digunakan sebagai pemutih dan disinfektan. Selain digunakan sebagai reaksi penting dalam induksi kimia sebagai disinfektan, senyawa klorin umum digunakan dalam kolam renang untuk menjaga kebersihan dan sanitasi kolam renang. Pada asma peratas, molekul yang mengandung klorin seperti klorofluorokarbon memberi dampak pada penipisan lapisan ozon. Argon adalah unsur kimia dengan lambang air dan nomor atom 18. Ia merupakan unsur ketiga dalam golongan 18 tabel periodik atau gas mulia. Argon adalah gas paling umum ketiga dalam atmosfer bumi dengan kadar 0,93%, menjadikannya lebih melimpah daripada karbon dioksida. Hampir semua argon adalah radiogenetik. Argon reproduksi secara industri melalui distilasi fraksi udara cair. Argon banyak digunakan sebagai gas penopeng inert dalam pengelasan dan proses industri bertemperatur tinggi lainnya ketika bahan-bahan yang tak reaktif menjadi reaktif. Misalnya atmosfer, argon digunakan dalam tanur listrik grafit untuk mencegah terbakarnya grafit. Gas argon juga digunakan dalam lampu pijar dan lampu pendar dan beberapa jenis tabung pelepasan lainnya. Argon membuat laser gas biru hijau menjadi istimewa. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas contoh soal dan kesimpulan. Simak ya. Oke sobat, di sini ada contoh soal mengenai unsur-unsur periode ketiga. Soalnya adalah pada unsur-unsur periode ketiga, atom unsur pertama atau mulai dari kanan mempunyai elektron terakhir pada subkulit A 1s, B 2s, C 3s, D 2p, dan E 3p. Nah, di sini kita ada aturan Aufbau atau aturan hujan elektron. N adalah nomor kulit, kemudian panah di sini aturan pengisian subkulit. Di sini unsur periode ketiga ada Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar. Yang mulai dari kanan yaitu atom Ar memiliki nomor 18 yang dihasilkan dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Sehingga di sini berakhir di subkulit 3p. Maka jawabannya adalah E. Oke, sekian penjelasan contoh soal dari saya. Oke, jadi kesimpulannya adalah unsur-unsur periode ketiga dalam tabel periodik meliputi natrium Na, magnesium Mg, aluminium Al, silikon Si, fosfor P, sulfur S, klorin Cl, dan argon Ar. Unsur-unsur ini menunjukkan perubahan sifat dari logam ke non-logam saat kita bergerak dari kiri ke kanan dalam periode. Unsur logam seperti Na, Mg, dan Al cenderung memiliki sifat konduktor listrik dan panas yang baik, serta mudah membentuk ion positif. Sementara unsur non-logam seperti P, S, dan Cl bersifat isolator dan cenderung membentuk ion negatif atau berikatan kovalen. Silikon Si merupakan semikonduktor yang memiliki sifat antara logam dan non-logam, serta argon Ar sebagai gas mulia tidak reaktif karena memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Pergeseran sifat ini juga sejalan dengan peningkatan energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegativitas dari kiri ke kanan dalam periode. Terima kasih.
ceritanya lagi di rumah Windy Cek. Ya boleh guys. Apa? Bisa lah, coba aja. Sama apa itu? Di rumah Windy. Habis buat video. Orang dulu nggak pakai patu. Itu. Ya udah, apa gimana jalan nggak apa-apa, udah ikhlas sumpah. Pukul 8.48. Following Thursday. Macam tak betul je budak ni. Kini lagi di jalan guys, dan buat transisi ala-ala. Abang parkiran pun sudah capek karena ketemu kita terus. Udah ke part 1100 kalinya kesini lagi. Aduh. Sepi ya. Sepi. Belum, masih panjang. Abang bosan sama kita. Abang bosan sama kita. Maaf ya. Halo, hai siapa? Gemas! Gemas! Gemas banget sih. Tolong ambil. Dua. Abang sudah bosan ketemu kita mulu. Udah capek ah. Kok tripod ini? Ya elah. Pindot. Ambil tripod. Abang nggak sekolah? Libur. Belum buka, bahkan orang pun belum buka guys. Gue mau air sih, pakai tumbler. Capek ah, baper. Siapa? Karena lagi puasa dulu. Terlihat tidak ada entitas selain kita. Ada sih abang parkiran, masuk dari sini. ATW museum. Lanjut lagi pemuda.
rame kamu sama Auriza. Tuh lihat auranya aja bercahaya banget Hayu. Auranya bercahaya banget Auriza, masya Allah. Kita nggak puasa berdua. Ini mana sih Cak? No, ada orangnya Cak. Oh my god. Enggak, aki-aki. Telepon kan nak, telepon menanggapi. Iya, emang kenapa? Kita bolos. Betul bolos. Salam sekian. Sampai dikira bolos jir karena syuting pakai baju sekolah. Guys, ada orang minta foto guys. Dikit kuning kita. Ya ini gimana sih? Nggak bisa. Bisa. Karena gimana? Ya ada berapa nggak bisa? Romannya sulit benar. Kuat. Tapi rumah dulu dah. Sumpah. Kuat. Maaf ya kita nggak bantu. Isi hati ratu. Unboxing tas ratu guys. Box isinya apa? Udah tolong gak ada hot. Gue lapar. Ini. Apa yang? Capek. Capek gue di mana? Dari mulai ke geng biar terpasang. Lihat ini hadiah tuh. Dalam tas aku ada apa? Lali. Nah, kayak anak pelantar. Tahu nggak apa isinya dalam tas? Kasih. Makan. Lo makan, ntar lo pada mati kalau nggak makan. Bang, makan nih, lo makan nih, makan. Ntar lo mati, mampus. Makan nih. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a stranger and I feel so lost. Didn't have to stop so long. Had to find you like you change your number. I said I need that more. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Kita akan masuk ke museum situs cagar budaya. Museum coba.
Oke, udah bisa Andi. Oh, ini pengalaman guys ya. Udah lumayan panas. Gimana rating hari ini? 10/100. Hari ini rating apa ya? Hari ini 100 sih. 100. Hari ini 5/10. Terbalik guys, sorry ya Kak ya. Ketika ada teman yang puasa tapi kita harus beli. Istirahat maaf ya, salaman dulu. Maaf ya, kayak gini sih mau puasa. Iya bu, saya mau apa ya? Ibu lupa itu kan jambu. Iya, makasih ya bu. Lu kenapa? Pinky ice. Oh maaf ya, Windy sini lihat dong es, kamu review jambu. Windy es. Oke, panas banget sumpah. Kita harus mendinginkan diri dengan es. Hah? أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Aku mahu saya tahu. Siapa yang buat aku ni? Aku mahu. Jalan. Ini namanya kan. Terima kasih. Dadah. Bye. See you. Masa-masa yang